Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan studi kasus proyek pengelolaan ruang publik berbasis komunitas di Kota Surabaya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Next. Kelompok 2 itu terdiri dari Niputu Yusnia Dewi, F2312107, Murti dengan NIM 015, Ramita Tamili dengan NIM 032, dan Inci Muhammad Cairul dengan saya sendiri dengan NIM 035. Next. Bab 1, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Next. Latar belakang. Pendekatan tradisional yang bersifat top-down dalam perencanaan infrastruktur seringkali kurang efektif karena cenderung memprioritaskan kepentingan administratif atau ekonomi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam konteks teori perencanaan, pendekatan partisipatif didasari oleh communicative planning, teori yang dikembangkan oleh Patsy Haley. Teori ini menekankan pentingnya dialog, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan untuk menciptakan keputusan yang inklusif dan berbasis konsensus. Kota Surabaya merupakan salah satu contoh kota Indonesia yang berhasil mengimplementasikan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan, khususnya ruang publik. Program kampung tematik dan revitalisasi taman kota seperti Taman Bungkul menjadi bukti bagaimana pemerintah kota mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan ruang publik. Namun implementasi pendekatan partisipatif di Surabaya tidak luput dari tantangan. Kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi hambatan utama. Next. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pendekatan partisipatif diterapkan dalam perencanaan dan pemeliharaan ruang publik di Kota Surabaya. Yang kedua, ada dampak yang dihasilkan dari pendekatan partisipatif terhadap keberlanjutan ruang publik. Yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam proses partisipasi masyarakat di Surabaya dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Tujuannya ini menganalisis penerapan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan ruang publik di Kota Surabaya, mengidentifikasi dampak positif dari pendekatan partisipatif terhadap keberlanjutan infrastruktur ruang publik, dan yang ketiga mengungkapkan tantangan dan menawarkan solusi dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Surabaya. Yang ketiga itu manfaat penulisan. Manfaat pertama itu manfaat akademis. Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kajian akademis pendekatan partisipatif dalam pengelolaan infrastruktur. Yang kedua itu manfaat praktis. Makalah ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan strategi partisipatif. Yang ketiga itu manfaat sosial. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga dan mengelola ruang publik. Next. Yang selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya bab 2 tinjauan literatur. Bab ini berisi tentang literatur-literatur pembahasan umum mengenai materi infrastruktur kota di Surabaya. Definisi dan konsep pendekatan partisipatif. Definisinya yaitu pendekatan partisipatif artinya penanggung jawab penyelesaian suatu masalah atau perencanaan suatu inovasi melibatkan orang-orang yang berkepentingan langsung dengan hasil karyanya. Pendekatan partisipatif diperlukan dalam agroekologi karena memfasilitasi pengembangan sumber daya lokal baik sumber daya alam, ekonomi, atau sosial. Selanjutnya konsep pendekatan partisipatif merujuk pada suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan partisipatif aktif dari berbagai pihak atau stakeholder, terutama mereka yang terkena dampak atau melibatkan langsung masalah atau kebijakan yang dibahas. Next. Prinsip partisipatif masyarakat. Konsep partisipatif masyarakat dalam pembangunan merupakan pendekatan yang membuka kesempatan bagi keterlibatan peran masyarakat secara luas dan proses peran serta masyarakat involvement. Keterlibatan dan peran serta masyarakat secara aktif harus didukung oleh 3 kondisi, yaitu adanya jaminan akses masyarakat terhadap informasi, yang kedua adanya wadah untuk mengakomodasi pendapatan masyarakat, dan yang ketiga adanya jaminan bagi peran aktif masyarakat melakukan kontrol. Next.
ruang publik sebagai infrastruktur sosial. Ruang publik sebagai dalam kehidupan perkotaan yaitu memberikan manfaat bagi fisik maupun psikologis. Selanjutnya, peran komunitas dalam pengelolaan ruang publik. Ruang publik seperti taman, jalan, alun-alun, atau ruang terbuka lainnya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, kegiatan ekonomi, rekreasi, dan budaya. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas dalam pengelolaannya dapat menciptakan ruang yang lebih inklusif, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada pengolahan dan pemeliharaan. Komunitas seringkali dilibatkan dalam pemeliharaan ruang publik, baik dalam hal kebersihan, keamanan, maupun pemeliharaan fasilitasnya. Yang selanjutnya ada makna ruang publik, memberi identitas pada sebuah kota. Ruang publik dapat memberikan karakter dan keunikannya tersendiri pada suatu daerah atau kota, sehingga dapat menjadi penanda bagi pendatang seperti turis atau warga kota lainnya. Next. Pengelolaan infrastruktur berbasis komunitas di Kota Surabaya. Peran komunitas dalam pemeliharaan infrastruktur di Kota Surabaya yaitu sanitasi air bersih, yang adanya kelompok swadaya masyarakat atau KSM di beberapa daerah. Kelompok ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan fasilitas air bersih dan sanitasi. Misalnya di daerah pinggiran kota, komunitas dapat mengelola sistem penyediaan air bersih dengan dana dan tenaga lokal. Yang kedua ada penghijauan jalan. Gerakan penghijauan terlibat dalam proyek Surabaya Green and Clean, berperan aktif dalam menanam pohon dan merawat tanaman di sepanjang trotoar dan jalan-jalan utama. Next. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Pada bab 3 ini berisi pendekatan penelitian, lokasi studi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Next. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang dalam mengenai pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kampung tematik dan taman bungkul di Kota Surabaya. Yang kedua yaitu lokasi studi. Lokasi studi bertempat di kampung tematik dan taman bungkul khususnya di Kota Surabaya. Kampung tematik dipilih sebagai lokasi studi dikarenakan perubahan kampung menjadi tematik menunjukkan contoh konkret kolaborasi pemerintah kota dan masyarakat. Sementara itu, Taman Bangkul juga dipilih sebagai lokasi studi karena taman ini merupakan ikon ruang publik Kota Surabaya. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur terkait apa yang dimaksud dalam rumusan masalah. Data untuk penulisan studi literatur ini bisa diperoleh dari Google Scholar dan dari situs-situs jurnal lainnya. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara mendeskriptifkan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan analisa. Tidak semata-mata menguraikan, tetapi memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bab 4 terdapat yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini terdiri dari proses partisipatif dalam pengelolaan ruang publik di Surabaya. Pengelolaan kampung tematik dan taman bungkul, dampak pendekatan partisipatif terhadap infrastruktur dan sosial, tantangan dan pembelajaran dari studi kasus Surabaya. Yang pertama, terdapat proses partisipatif dalam pengelolaan ruang publik di Surabaya. Identifikasi stakeholder dalam pengelolaan ruang publik terdiri dari 4. Yang pertama, pemerintah daerah, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian ada sektor swasta. Di pemerintah daerah, pemerintah Kota Surabaya itu menjadi aktor utama dalam inisiasi, koordinasi, dan fasilitasi program-program pengelolaan ruang publik.
Melalui kebijakan seperti kampung tematik dan revitalisasi taman kota, pemerintah menyediakan regulasi, pendanaan, dan tenaga ahli untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan. Untuk komunitas lokal, komunitas memainkan peran sentral dalam identifikasi kebutuhan ruang publik. Yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Komunitas lokal di Surabaya seperti kelompok warga di kampung-kampung tematik berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, desain, memelihara fasilitas, dan bahkan mendanai sebagian kecil proyek. Untuk lembaga swadaya masyarakat, LSM bertindak sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pengelolaan ruang publik. LSM seringkali membantu dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, advokasi, dan dukungan teknis. Untuk sektor swasta, selain stakeholder, sektor swasta juga memainkan peran penting, terutama melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Di Surabaya, perusahaan-perusahaan lokal seringkali berkontribusi dalam penyediaan dana atau material untuk proyek ruang publik, seperti pembangunan taman kecil di perkampungan atau fasilitas olahraga komunitas. Dalam proses partisipatif pengelolaan ruang publik Surabaya, bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ruang publik, yaitu pada tahap perencanaan, masyarakat di Surabaya dilibatkan melalui berbagai mekanisme untuk memastikan ruang publik yang dirancang relevan dengan kebutuhan mereka. Contohnya yaitu forum konsultasi warga, partisipasi dalam pemilihan tema kampung tematik, penyampaian usulan melalui musrenbang, dan kolaborasi dengan arsitek komunitas. Sedangkan dalam monitoring, masyarakat di Surabaya juga berperan aktif dalam memantau pemanfaatan dan kondisi ruang publik yang telah dibangun. Bentuk keterlibatannya yaitu pembentukan kelompok warga untuk pemeliharaan, laporan masyarakat melalui aplikasi online, dan inspeksi mandiri oleh komunitas lokal. Sedangkan dalam bentuk evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap ruang publik yang telah dibangun. Misalnya survei kepuasan warga, diskusi kelompok terarah atau FGD, pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan evaluasi mandiri, dan penyampaian aspirasi melalui media sosial. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu kampung tematik atau kampung wisata. Terdapat 44 kampung wisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Beberapa di antaranya yaitu wisata Kampung Lawas Maspati, Kampung Ceria, melalui Community-Based Tourism merupakan pendekatan pengelolaan pariwisata yang berfokus pada partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pemanfaatan potensi wisata di lingkungan kampung. Adapun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata, pertama-tama dalam tahap perencanaan, masyarakat lokal secara langsung terlibat dalam identifikasi potensi wisata yang dimiliki oleh kampung mereka. Selanjutnya, dalam tahap pembangunan infrastruktur, masyarakat lokal turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana wisata. Terakhir, masyarakat juga berperan dalam promosi pariwisata dan pemasaran produk wisata yang dihasilkan dari kampung masing-masing. Adapun lembaga pengelolaan kampung wisata terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan melalui konsep community-based tourism tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan mereka secara langsung. Adanya pengembangan wisata yang berkelanjutan telah menciptakan beragam peluang kerja dan usaha bagi penduduk setempat, mulai dari pengelola homestay, penyedia jasa transportasi, pedagang souvenir, hingga pemandu wisata lokal. Untuk Taman Bangkul di Kota Surabaya, terkait pengelolaan ruang terbuka hijau, Bab 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M tahun 2008 menyebutkan bahwa pengelolaan RTH terdiri atas pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan RTH itu sendiri. Melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menjalin koordinasi dengan Satpol PP dan Kecamatan Wonokromo dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban di Taman Bungkul. Kemudian terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum untuk wilayah Taman Bungkul dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan bantuan Satpol PP untuk penataannya.
Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya dalam melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar Taman Bungkul dan akses terhadap CCTV. Kemudian ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam promosi Taman Bungkul itu sendiri sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Surabaya. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menghidupkan Taman Bungkul melalui berbagai gelaran pertunjukan. Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satlantas Polrestabes Surabaya, dan PDAM Surya Sembada adalah instansi yang memanfaatkan Taman Bungkul sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan publik berupa mobil perpustakaan keliling, SIM keliling, dan lain-lain. Masyarakat sendiri, khususnya pedagang sentra PKL, selain diberdayakan dalam peningkatan ekonomi, juga dijadikan mitra dalam upaya pengelolaan dan melakukan berbagai perbaikan di Taman Bungkul. Kerjasama pemerintah antara Kota Surabaya dan PT Telkom pada 2007 memulai revitalisasi Taman Bungkul. PT Telkom mengembangkan taman ini dengan konsep sport, education, dan entertainment. Meski revitalisasi dilakukan PT Telkom, desain taman tetap diajukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau untuk persetujuan Wali Kota Surabaya sebelum pengerjaannya. Dampak pendekatan partisipatif terhadap infrastruktur dan sosial di Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan ruang publik yang melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan ruang publik di Kota Surabaya. Yang pertama, pengembangan dan pemeliharaan taman kota. Untuk Taman Bungkul, salah satu taman yang terkenal di Surabaya adalah Taman Bungkul yang menjadi contoh nyata bagaimana ruang publik dapat dirancang untuk keberlanjutan. Taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area olahraga, area bermain anak, serta jalur sepeda. Untuk penguatan infrastruktur dengan teknologi, terdapat sistem pengolahan sampah berbasis teknologi. Surabaya juga mengembangkan sistem pengolahan sampah yang lebih efisien dan berbasis teknologi, yang melibatkan warga dalam pemilahan dan pengumpulan sampah. Warga yang berpartisipasi dalam sistem ini merasa lebih terlibat dalam menjaga kebersihan kota dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kemudian, yang terakhir yaitu pelibatan komunitas dalam perencanaan. Pemerintah Kota Surabaya mengadakan forum musyawarah atau pertemuan rutin dengan warga untuk mendiskusikan kebutuhan dan perencanaan infrastruktur kota. Dalam forum ini, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai pembangunan dan perawatan fasilitas publik. Tantangan partisipatif untuk studi kasus di Kota Surabaya, yang pertama adalah kendala. Terdapat 3 kendala. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Tidak semua warga Kota Surabaya memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proyek ini, sehingga partisipasi masih dianggap rendah. Kemudian yang kedua, beragam kepentingan. Masyarakat memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda sehingga sulit mencapai kesepakatan bersama. Dan terdapat keterbatasan sumber daya, di mana warga mungkin tidak memiliki waktu, dana, atau keterampilan yang memadai untuk berkontribusi secara aktif. Terdapat kurangnya koordinasi, minimnya dukungan dari pemerintah, serta persepsi negatif, di mana beberapa warga mungkin merasa proyek ini hanya formalitas tanpa hasil nyata, sehingga mereka enggan untuk terlibat. Adapun solusi partisipatif dari studi kasus di Kota Surabaya, pertama yaitu edukasi dan sosialisasi. Solusi yang diberikan yaitu adakan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat partisipasi dalam proyek. Gunakan media sosial, penentuan pertemuan warga, ataupun diskusi publik. Kedua, fasilitasi diskusi terbuka. Ketiga, berikan pelatihan dan dukungan. Keempat, perencanaan yang terstruktur. Kelima, kolaborasi multi pihak, di mana libatkan LSM, akademisi, atau swasta untuk memberikan dukungan tambahan baik dari segi finansial maupun teknis. Dan yang terakhir, berikan penghargaan, di mana berikan apresiasi kepada individu atau komunitas yang berkontribusi signifikan untuk memotivasi keterlibatan lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut bab 5, kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan pendekatan partisipatif dalam studi kasus proyek pengelolaan ruang publik berbasis komunitas di Kota Surabaya. Next. Moderator, next.
Kesimpulan, pendekatan partisipatif dalam proyek pengelolaan ruang publik berbasis komunitas di Surabaya menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ruang publik yang tidak hanya indah dan fungsional, tetapi juga berkelanjutan. Melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, taman ini berhasil menjadi contoh ruang publik yang dikelola secara kolektif dan memenuhi kebutuhan pengunjungnya. Meskipun ada tantangan, keberhasilan pendekatan ini dapat menjadi model bagi pengelolaan ruang terbuka hijau lainnya di kota-kota besar. Next. Rekomendasi untuk pemerintah dalam meningkatkan kapasitas warga dalam partisipasi. Yang pertama itu libatkan berbagai kelompok masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ruang publik. Adakan pelatihan dan sosialisasi, sediakan fasilitas yang nyaman, ramah pengguna dan inklusif, bentuk tim pengelola lokal dan ajak kemitraan dengan swasta. Gunakan aplikasi atau sistem monitoring untuk pengelolaan taman, fasilitasi kegiatan sosial dan budaya untuk meningkatkan pemanfaatan ruang, dan yang terakhir lakukan evaluasi berkala dan publikasi anggaran untuk transparansi. Next. Next. Moderator. Pendekatan partisipatif di kota lain. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan ruang publik memiliki potensi besar untuk direplikasi di kota-kota lain seperti Jogja, Bandung, atau Makassar. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengurangi biaya pemeliharaan, serta menciptakan ruang sosial yang aman dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat memperkuat keberlanjutan proyek, sementara pemanfaatan teknologi mempermudah koordinasi. Pendekatan ini juga efektif dalam meredakan konflik sosial dan mengelola ruang publik secara inklusif, terutama di kota-kota besar dengan keragaman sosial seperti Jakarta atau Aceh. Next. Oke, mungkin itu saja hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.